Walah, walah, yang beli saham Antam di awal tahun. Pening, pusing, harga sudah turun dari Rp3.440. Sempat sentuh Rp1.705, turun 49%. Begitu juga yang beli saham Inco. Harga dari Rp7.100 sempat sentuh Rp4.110, turun 42% lebih. Lebih parah yang beli saham nikel. Harga dari Rp2.060 sentuh Rp850. Parah penurunannya, 58%. Tidak jauh beda dengan yang beli saham TINS. Harga dari Rp2.540 sentuh Rp1.240, turun setengah, 51%. Ditinggal tidur juga sepertinya membuat tidur tidak nyenyak. Bagaimana sebenarnya jeroan saham-saham metal BUMN ini? Apakah sekedar rumor belaka? Kita bedah kondisinya di video ini. Sebelumnya sebagai informasi, PT Vale Indonesia dengan kode emiten Inco adalah produsen precious metal BUMN terbesar dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar 48,3 triliun. Disusul oleh Aneka Tambang atau Antam di angka 44,9 triliun. PT Timah atau TINS 10,4 triliun. Dan PT Latinusa atau Nikel sebesar 3,3 triliun. Emiten-emiten metal BUMN adalah penghuni bursa saham yang cukup lama, sehingga ketersediaan datanya cukup banyak untuk menilai kinerja. Oke teman-teman, seperti biasa, tonton sampai selesai agar informasinya tidak terpotong. Langsung kita bahas kinerja Antam selama 5 tahun terakhir dengan menggunakan teknik analisis fundamental ala Ben Graham. Buat teman-teman yang belum mengetahui teknik ini, bisa menonton video sebelumnya yang menerangkan dengan jelas teknik analisis fundamental ala Benjamin Graham. Berdasarkan kinerja keuangan selama 5 tahun terakhir, terlihat bahwa Antam hanya memenuhi 1 dari 6 kriteria yang diberikan Ben Graham, yaitu perusahaan selalu menghasilkan keuntungan. Sedangkan pada 5 kriteria yang belum dapat dipenuhi yaitu Antam tidak membagikan dividen pada 2016, mengalami penurunan keuntungan pada 2019, current ratio di tingkat 121% atau sedikit di bawah batas minimum Graham yaitu 150%, tingkat harga terhadap nilai aset 44,9 triliun berbanding 22,8 triliun, serta tingkat harga terhadap keuntungan di atas rata-rata industri yang artinya saham Antam dihargai cukup tinggi. Lanjut ke Inco. Berdiri pada Juli 1968 dengan nama PT International Nickel Indonesia, saham PT Vale Indonesia sekarang ini dikuasai oleh Vale Canada Limited, Mine ID, Sumitomo Metal Mining, dan pemilik saham publik. Jika melihat kinerja keuangan selama 5 tahun terakhir ini, Inco hanya mampu memenuhi 1 dari 6 kriteria Ben Graham, yaitu current ratio di tingkat 433%, jauh di atas batas Graham sebesar 150%. Selebihnya baik kriteria dividen, keuntungan, tingkat harga terhadap nilai aset, serta tingkat harga terhadap keuntungan, tidak ada yang dapat dipenuhi oleh Inco. Dengan demikian, tingkat pemenuhan kriteria oleh Inco sama dengan tingkat pemenuhan oleh Antam. Selanjutnya PT Pelatima Nusantara atau PT Latinusa dengan kode emiten nikel. Nikel memproduksi pelatima berstandar internasional. Berdiri tahun 1982, komposisi pemegang saham nikel saat ini adalah Nippon Steel Corporation, PT Krakatau Steel, PT Sapsabri Persero, Mitsui Company Limited, Metal One Corporation, dan pemegang saham publik. Sama seperti Inco, jika kita lihat kinerja keuangan selama 5 tahun terakhir ini, nikel tidak jauh berbeda, malah lebih buruk. Tidak ada kriteria Ben Graham yang mampu dipenuhi oleh nikel. Sejak tahun 2016, nikel tidak pernah membagikan dividen, mengalami penurunan laba pada 2017, 2018, dan 2019, serta current ratio 123%.
Dari sisi tingkat harga, saham nikel dihargai cukup mahal, yaitu terhadap nilai aset 3,3 triliun berbanding 0,84 triliun, dan terhadap nilai keuntungan 81,2 kali berbanding rata-rata industri 22,9 kali. Emiten metal BUMN yang terakhir kita bahas adalah PT Timah dengan kode TINS. Emiten didirikan pada Agustus 1976 untuk memproduksi dan mengekspor logam timah dari Indonesia. Jika melihat kinerja keuangan selama 5 tahun terakhir, TINS tidak mampu memenuhi satupun kriteria Ben Graham. Hal tersebut disebabkan TINS mengalami penurunan keuntungan dan tidak membagikan dividen pada tahun 2019 dan 2020. Serta current ratio di angka 122% atau di bawah batas minimum Graham. Dari sisi harga saham TINS juga tergolong mahal, yaitu terhadap nilai aset 10,4 triliun berbanding 5,9 triliun. Serta terhadap keuntungan minus 32,5 kali berbanding rata-rata industri 22,9 kali. Oke, kita sudah telaah kinerja Antam, Inco, Nikel, dan TINS. Mana emiten yang paling memenuhi syarat untuk diinvestasikan? Wah, ternyata Antam dan Inco berimbang ya, sama-sama mampu memenuhi satu kriteria. Mana yang lebih baik antara Antam dan Inco? Setelah kita telaah lebih detail, ternyata Antam lebih sering membagikan dividen tahunan dan tingkat harga terhadap keuntungan yang lebih baik dibandingkan Inco. Jadi kesimpulannya adalah Antam. Walaupun hanya berbeda tipis, apabila dinilai menggunakan cara Ben Graham, Antam mampu mengungguli perusahaan-perusahaan penghasil logam berharga atau precious metal BUMN lainnya. Lalu bagaimana? Apakah metal BUMN layak diinvestasikan? Jika berdasarkan penilaian Ben Graham, resikonya cukup tinggi ya teman-teman. Selanjutnya bagi teman-teman yang masih tertarik juga dengan saham Antam, kita analisa pergerakan harganya untuk mendapatkan indikasi harga wajarnya. Teman-teman dapat melihat data keuntungan dan data harga akhir tahun saham Antam sejak tahun 2013. Selanjutnya kita forecast dan regress terhadap seluruh data untuk memperkirakan nilai keuntungan dan harga wajar tahun 2021. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diperoleh indikasi harga wajar saham Antam di Rp2.130. Apabila teman-teman perhatikan, harga terendah tahun 2021 ada di Rp1.940, sedangkan harga tertinggi ada di Rp3.440. Saat ini harga saham Antam ada di kisaran 1.700-an. Semoga saja harganya cepat kembali ke kisaran harga wajarnya. Oke, semoga jelas ya teman-teman. Kalau video kami bermanfaat, silakan like dan subscribe. Terima kasih. Salam sukses.